Salam sejahtera sahabat GPIB. Sebelum menjalani aktivitas hari ini, mari sejenak kita menyediakan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Yuniar Johari. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami mengerti, kami memahami, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kami kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 yang mengatakan demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani sebagai orang beriman kepada Yesus tidak selamanya selalu lurus dan mulus tanpa hambatan, tanpa rintangan dan persoalan. Jika kehidupan orang yang beriman kepada Yesus dianalogikan, diumpamakan seperti sebuah kapal yang berlayar melintasi lautan, maka kapal yang berlayar itu tidak selamanya melintasi lautan yang tenang dan teduh. Kapal itu akan berlayar di tengah badai dan gelombang yang mengamuk dahsyat, sehingga menggoncang seluruh penumpang kapal. Demikian juga kehidupan orang yang beriman kepada Yesus. Ada saatnya di mana kita selaku orang yang beriman kepada Yesus mengalami kehidupan yang berat, syarat dengan persoalan dan pergumulan hidup. Dan terkadang saking hebatnya persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami bisa membuat iman kita tergoncang. Kondisi hidup beriman yang syarat dengan pergumulan bahkan sampai menggoncang iman pernah dialami murid-murid Yesus saat Yesus ditangkap, menderita dan mati di kayu salib. Mereka syok, iman mereka tergoncang. Mengapa? Karena Yesus yang mereka yakini sebagai Mesias akhirnya ditangkap dan mati. Yesus sendiri sebenarnya sudah memperingatkan murid-muridnya
bahwa penderitaan dan kematiannya akan menggoncang iman para murid. Hal itu dikatakan oleh penulis Injil Matius pasal 26 ayat 31. Di situ Yesus mengatakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Gembala yang dimaksudkan Yesus tentulah adalah Yesus sendiri, yang akan menderita dan mati demi untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Sedangkan domba-dombanya tidak lain adalah murid-muridnya. Menarik bahwa di antara semua murid Yesus, hanya Petrus yang memberikan respon atas apa yang disampaikan Yesus pada ayat 31. Petrus mengatakan, bisa kita baca di ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Di sini kita melihat suatu keyakinan diri yang berlebihan dalam diri Petrus, bahwa apapun yang akan terjadi pada Yesus, imannya tidak akan tergoncang. Dan Yesus menegur keyakinan diri Petrus yang sangat berlebihan, dan ia mengatakan kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Namun Petrus kembali memamerkan keyakinan diri yang berlebihan. Dia mengatakan kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sikap Petrus yang menggebu-gebu dan dengan sangat yakin menyatakan sikap dirinya jika terjadi hal yang buruk pada Yesus dan murid-muridnya, disebut atau dikenal dengan sikap impulsif. Sikap impulsif adalah sikap yang menggebu-gebu untuk mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan kata hati, tanpa didasarkan pada suatu pertimbangan yang matang. Dan pastinya bukan didasarkan pada keyakinan iman. Sehingga tidak heran, orang yang impulsif adalah orang yang biasanya mudah mengucapkan janji atau komitmen, atau suatu keyakinan iman, tetapi juga dengan mudah bisa mengingkarinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Tidak lama setelah Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ada beberapa orang yang mengenali Petrus sebagai salah seorang muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Seperti yang dikatakan Yesus. Dia menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di minggu pertama Prapaskah menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sering bersikap impulsif seperti Petrus? Pernahkah kita hari ini berjanji kepada Tuhan Yesus untuk tidak lagi berbuat dosa yang selama ini sering kita lakukan? Namun, tidak lama kemudian ternyata kita melakukan dosa itu lagi. Atau mungkin kita pernah berjanji pada waktu peneguhan sidi untuk setia melayani Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya, kita sibuk dengan berbagai pekerjaan kita. Kita menolak ketika dicalonkan jadi pengurus pelkat atau bahkan presbiter. Jika kita pernah menggebu-gebu menyatakan komitmen atau janji kepada Tuhan Yesus untuk melakukan ini atau itu,
Tetapi kenyataannya yang kita lakukan hanyalah janji manis yang kosong, tidak pernah kita kerjakan atau lakukan. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan tidak memerlukan banyak janji atau komitmen yang keluar dari mulut kita. Dia hanya ingin bukti, bukan janji. Buktikan kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban, menderita, mati, dan bangkit bagi kita. Bahwa kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia lewat kesetiaan beribadah. Mengasihi Dia lewat melayani Tuhan. Serta mewujud nyatakan firman Tuhan lewat tutur kata, sikap, tindakan, dan perilaku hidup kita. Selamat menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ampuni jika selama ini kami sering menunjukkan sikap iman impulsif. Kami menggebu-gebu untuk mengatakan janji atau komitmen. Kami menggebu-gebu ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya kami tidak pernah merealisasikan janji atau komitmen itu. Ampuni kami, ya Tuhan. Kiranya kami senantiasa menyadari bahwa Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus tidak ingin kami hanya berjanji, tapi kami membuktikan iman percaya kepada Tuhan Yesus lewat sikap, kata, perbuatan, perilaku, dan kerja pelayanan kami. Tuhan tolong untuk kami mampu menyatakan kasih kami kepada Tuhan Yesus lewat kesetiaan beribadah, lewat kesetiaan dalam melayani Tuhan, lewat kesetiaan dalam melaksanakan firman Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh sahabat GPIB yang mendengarkan program Morning Call di hari ini. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kesehatan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman dan kemenangan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu kami. Tuhan tahu pergumulan hidup keluarga kami. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara ini. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Biarlah kiranya Indonesia boleh menjadi negara yang adil, makmur, damai, sejahtera, dan tetap berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami bersama memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami hidup dalam kesatuan di tengah kemajemukan. Kiranya kami saling menghormati, menghargai sebagai warga negara, sebagai masyarakat. Kami boleh membangun, turut berperan serta membangun masyarakat Indonesia
turut serta membangun bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang mengalami bencana alam. Tuhan menolong untuk mereka boleh mendapatkan pemulihan. Ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.